Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialopa Channel. Oke, kali ini saya akan membahas tentang nilai rata-rata. Tapi ini versi soal hotnya ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung dengan soal ini, silakan teman-teman tonton video saya sebelumnya ya. Nah, ini di sebelah kanan video saya ini nih. Sudah saya rekomendasikan, silakan diklik. Di situ ada soal dasarnya. Nah, ini sudah soal tingkatan kedua ya. Ini soal hotnya. Oke, yang pertama ini masih ringan ini teman-teman ya. Jika rata-rata X, Y, dan 30 adalah 10, maka rata-rata X dan Y adalah, ingat nggak teman-teman rumusnya nilai rata-rata? Rumus nilai rata-rata itu adalah jumlah seluruh nilai dibagi jumlah per nilai sama dengan 10 ya, seperti ini penulisannya. Nah, ini nih, jumlah seluruh nilai dibagi besaran nilai. Oke. Jadi nilai rata-rata adalah jumlahnya berapa? Berarti X ditambah Y ditambah 30 sama dengan 10 dibagi kuantitas nilainya berapa nih? 1, 2, 3. Berarti dibagi 3 sama dengan 10. Nah, terus gimana teman-teman? Ya, tinggal kita kalikan silang saja ya. Jadi, 3 dikali 10 sama dengan 30. Nah, kita tulis lagi ini. Kita turunkan X tambah Y tambah 30 sama dengan 30. Dari mana Kak? Ya, dari perkalian silang. 3 dikali 10, 30. Nah, kalau sudah seperti ini gimana teman-teman? Ya sudah, tinggal kita pindah ruaskan. Plus 30 pindah ruas menjadi min 30. Ya teman-teman. Jadi X plus Y sama dengan 0. Nah, 0 hasilnya ya. Yang ditanyakan apa teman-teman? Maka rata-rata X dan Y adalah, yang ditanyakan rata-rata X dan Y. Berarti jumlah X ditambah Y dibagi 2 ya. Oke. X plus Y bagi 2. Jadi X plus Y kan 0. 0 dibagi 2 sama dengan 0. Hasilnya adalah A ya teman-teman, 0. Nah, gampang ya. Kita masuk ke tingkatan yang pertama, nomor 2. Oke, nomor 2 ini. Rata-rata berat badan 8 orang bertambah 2 kg. Ketika satu orang dengan berat badan 65 kg digantikan oleh orang baru. Jadi ada satu orang dengan beratnya itu 65 kg digantikan oleh orang baru. Maka berat badan orang baru berapa? Nah, ini ya maksudnya ya. Karena di sini manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut ya. Jadi dilihat nih, P ini apakah besar dari Q, apakah kecil dari Q. Dan di sini yang ditanyakan kan P ini berat badan orang baru tersebut. Nah, berarti yang ditanyakan berat badan orang baru ya teman-teman. Tinggal kita masukkan saja rumusnya ya. Ini kalau kita pakai cara yang di sekolah ya. Cara normal, rumus normal ya. Rumus rata-rata. Oke. Jumlah 8 orang. Nilai rata-rata 8 orang sama dengan jumlah 8 orang. Kok ini jumlah 7 orang, Kak? Iya, kan satunya kita ketahui, 65 orang. Iya, iya enggak, teman-teman? Iya ya. Jadi jumlah 7 orang ditambah satu orangnya 65 dibagi 8. Dari mana Kak 8? Itu kan sudah diketahui di sini. Rata-rata berat badan 8 orang. Nah, ya jadi dibagi 8. Nah, sekarang kita lihat kalimat yang kedua. Ketika satu orang dengan berat badan 65 digantikan oleh orang baru. Nah, itu bertambah 2 kg. Di saat orang yang beratnya 65 kg ini digantikan oleh orang baru, dia bertambah 2 kg berat rata-ratanya. Berarti berat rata-rata 8 orang ditambah 2 kg sama dengan jumlah 7 orang ditambah orang baru yang tadi dibagi 8. Ya teman-teman, paham ya sampai di sini? Pastinya paham. Sekarang gimana Kak? Ya tinggal kita kalikan silang ya teman-teman. 8 dikali jumlah rata-rata 8 orang sama dengan 8 dikali jumlah rata-rata 8 orang sama dengan Y jumlah 7 ditambah
65. Kita turunkan saja jumlah 7 orang ditambah 65. Nah, sekarang yang ini coba kita kerjakan juga ya. 8 dikali jumlah 8 orang sama dengan 8 jumlah rata-rata 8 orang. Plus 2 dikali 8 sama dengan plus 16 sama dengan jumlah 7 orang ditambah orang baru. Ya. Nah, jadi gimana lagi Kak? Ya sudah, kita tinggal jumlahkan saja angka-angka ini. Ya teman-teman. Nah, tinggal kita gabungkan. Jumlah 7 orang ditambah 65 ditambah 16 sama dengan jumlah 7 orang ditambah orang baru. Ya enggak teman-teman? Nah, ini kira-kira ada yang bisa dicoret-coret? Tidak teman-teman. Ada, ini jumlah 7 orangnya. Ya enggak? Kita coret. Iya, kita coret. Berarti tinggal orang baru dengan 65 tambah 16. Jadi orang baru sama dengan ini tidak ada teman-teman. Jumlah 7 orang udah tidak ada. Jadi orang baru sama dengan 81 orang. Nah, ketemu teman-teman, tapi terlalu panjang ini, habis waktu kita. Kita pakai cara singkatnya. Ini ada cara singkatnya teman-teman. Nah, ini rumus singkatnya. Jika teman-teman nanti menemui soal model seperti ini, pakai rumus ini saja teman-teman. NB sama dengan NG plus B dalam kurung P. Nah, ini keterangannya. NB itu adalah nilai baru. NG adalah nilai ganti. B adalah banyaknya orang. P adalah perubahan. Jadi nilai baru sama dengan nilai ganti ditambah banyak orang dikali perubahan. Ya, kita masukkan saja nilainya teman-teman. Nilai baru sama dengan, maksudnya nilai baru di sini nilai orang baru ini ya teman-teman. Nilai orang baru sama dengan nilai yang diganti berapa teman-teman? 65 kg kan? Di soal keterangannya 65 kg digantikan oleh orang baru. Berarti nilai yang diganti 65 ditambah B itu banyak orang. Banyak orangnya berapa teman-teman? Ada 8 orang. Kita tambah 8. Perubahannya berapa teman-teman? 8 orang bertambah 2 kg ketika satu orang diganti oleh orang baru. Berarti ini perubahannya 2 kg. Kita masukkan juga 2 kg. Sesudah tinggal kita kerjakan. 8 dikali 2 sama dengan 16. 16 ditambah 65 sama dengan 81 ya. Kalau tidak percaya dikalikan sendiri ya. Ini hasilnya 81. Kira-kira sama tidak teman-teman? Sama. Kalau pakai cara cepat itu hanya satu baris. Berarti jawabannya A ya. Kenapa A Kak? Iya, karena kan berat badan orang baru 81. 81 sama 7 ya besar 81. Berarti P lebih besar daripada QA. Bisa dipahami ya? Kita lanjut nomor 3. Diketahui nilai rata-rata dari 10 siswa berkurang 5 jika nilai satu orang dengan nilai 80 diganti oleh orang baru. Nah, nilai satu orang yang nilainya 80 diganti oleh orang baru. Jadi berkurang 5 dia teman-teman. Berapakah nilai orang baru tersebut? Nah, ini maksudnya nilai orang baru teman-teman, bukan nilai baru. Nilai orang baru tersebut. Ya, kita kerjakan ya. Pakai rumus cepat tadi ya. Nilai orang baru sama dengan, kita masukkan saja nilainya teman-teman. Nilai yang diganti berapa teman-teman? 80 ya. Ini 80 digantikan oleh orang baru. Berarti nilai yang diganti adalah 80. Ditambah jumlah orangnya berapa teman-teman? Kita lihat di soal. Diketahui nilai rata-rata dari 10 siswa. Berarti jumlah orangnya 10. Perubahannya berapa teman-teman? Berkurang 5 jika ditambah orang baru. Nah, jika diganti orang baru maksudnya ya. Berarti perubahannya min 5. Ya kan berkurang, bukan bertambah. Kalau berkurang berarti min 5. Tinggal kita kerjakan. 10 dikali min 5 sama dengan min 50. 80 ditambah min 50 sama dengan 30. Jadi nilai orang baru ini adalah 30. A ya, jawabannya sangat cepat ya teman-teman. Kalau kita kerjakan pakai rumus yang biasanya dikerjakan di sekolahan itu sangat panjang. Jadi pakai rumus ini saja ya teman-teman kalau ketemu soal yang seperti ini. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya suara saya agak ngos-ngosan ini karena
masih pilek ya teman-teman. Kita lanjut nomor 4. Sebelum membahas nomor 4, jika teman-teman belum menonton video yang pertama, pasti teman-teman bingung. Jadi silahkan ditonton ya video saya yang pertama ya. Nanti di akhir video ada. Oke, nomor 4 ya. Diketahui M dan N, dua bilangan positif dan rata-rata dari 3, 6, 7 dan N sama dengan rata-rata M 4 dan 8. Nah, berarti di sini N-nya itu 3, 6, 7 ya. Dan M-nya itu 4 dan 8 ya. Rasio antara M dan N secara berturut-turut adalah, nah rasio ini berarti perbandingannya. Kita pakai rumus yang normal dulu ya. Rumus yang biasanya dipakai. Oke. Jadi rata-rata yang pertama dengan rata-rata yang kedua. Maksudnya itu rata-rata M dan rata-rata N ya. Oke. Sekarang lihat rata-rata N-nya berapa. Ingat rumus rata-rata jumlah nilai dibagi nilainya ada berapa ya. Jumlahnya berapa? Ya sudah. 3 ditambah 6 ditambah 7 ditambah N. Ini dari nilai N dibagi 4. Dari mana Kak dibagi 4? Dari sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Dibagi 4 sama dengan, kita lihat rata-rata M-nya berapa? M ditambah 4 ditambah 8. Ya, ini. M ditambah 4 ditambah 8 dibagi 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang gimana pengerjaannya Kak? Kita kalikan silang saja teman-teman. Dikalikan silang ya. Jadi berapa? Seperti ini teman-teman. 4. Oh ini maksudnya tetap dikerjakan. 3 ditambah 6 ditambah 7 ditambah N. Saya terlalu cepat tadi menjelaskannya teman-teman. Maaf ya. 3 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan 16 ditambah N dibagi 4. M ditambah 4 ditambah 8. 4 tambah 8 sama dengan 12. M tambah 12 dibagi 3. Ya, paham ya sampai sini? Sekarang baru kita kalikan silang ya teman-teman. Nah, dikali silang. 3 dikali 16, 48. 3 dikali plus N sama dengan plus 3N. Sama dengan, sekarang 4 dengan M plus 12. 4 dikali M sama dengan 4M. 4 dikali 12 sama dengan 48. Berarti, ya sudah, tinggal kita kelompokkan saja ya. Kita coret-coret saja ini. 48 dengan 48 bisa dicoret ya. Karena pindah ruaskan menjadi min ini ya. Oke, kita coret. Berarti 0. Nah, berarti 3N sama 4M itu sama dengan 3 banding 4. Ya, lo kan M-nya itu 4, Kak. Iya, tapi kan dia dikali silang ya, teman-teman. Jadi, 3/4 sama dengan MN. Berarti 3 banding 4. Ini kalau pakai rumus yang biasa kita pakai. Sekarang ada rumus cepatnya teman-teman. Gimana? Seperti ini ya. Nah, silahkan dicatat dan diingat ya teman-teman. Banyak data M banding banyak data N. Kita lihat di sini. Banyak data M berapa teman-teman? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, dan banyak data N. Ada berapa? N-nya dihitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kita masukkan saja. Banyak data M kan 3. Banyak data N kan 4. Berarti 3 banding 4. Sudah selesai teman-teman. Jawabannya A. Kira-kira enak yang mana teman-teman? Cara cepat apa cara biasa? Ya pakai cara cepat ya teman-teman. Kan kita kejar waktu. Oke. Kita lanjut nomor 5. Nomor 5. Rata-rata dan median dari 4 bilangan asli tidak lebih dari 10 adalah 7. Maka hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan adalah. Nah, di sini yang ditanyakan hubungan P dan Q. Sedangkan Q sudah kita ketahui 50 dan P-nya itu adalah hasil kali bilangan terkecil dan terbesar. Di soal
rata-rata dan median dari 4 bilangan asli tidak lebih dari 10 ya teman-teman. Oke, kita kerjakan ya. Nah, di sini kok bisa Kak seperti ini? Nah, ini kan tidak lebih dari 10 bilangan asli, 4 bilangan. Kita umpamakan 4 bilangan itu A, B, C, D. Dibagi 4. Dari mana 4? 4 ini dari ini kan ada 4 bilangan. Sama dengan 7 ya. Dari mana 7? Ya, ini ya. Rata-rata dari 4 bilangan asli tidak lebih dari 10 adalah 7. Jadi 7. Paham ya sampai di sini? Ini rumus rata-rata ya, teman-teman. Nah, sekarang median kan nilai tengah ini. Ya. Median nilai tengah berarti kita ambil saja nilai tengahnya. Rata-rata median. Ya sudah. B plus C, nilai tengah sini. Ingat median kan nilai tengah, rata-rata median. B plus C dibagi 2. Kok dibagi 2 Kak? Iya, karena kan mediannya cuma ada 2 nih. Kan tengah B dan C. 1, 2. Jadi dibagi 2. Sama dengan 7 ya. Nah, lalu pengerjaannya gimana? Ya sudah, kita masukkan saja. Ya, kita kalikan silang dulu ya. 2 dikali 7, 14. Jadi B plus C sama dengan 14. 14 dari mana? Dari 2 dikali 7. Paham ya teman-teman? Jadi B plus C sama dengan 14. Tinggal kita masukkan ke sini ya teman-teman. A plus 14, B plus C, kita masukkan 14, ini ya. 14 ditambah D. Nah, D sama dengan 28. Dari mana 28 Kak? Dari 4 dikali 7. Sama dengan 28. Nah, sudah teman-teman. Sekarang gimana? Masih bisa diselesaikan. Kita pindah ruaskan ya. Plus 14 pindah ruas menjadi min 14. Jadi 28 min 14 adalah plus 14. Jadi nilai A plus D sama dengan 14. Ya. Dan di sini yang ditanyakan hasil kali bilangan terkecil dan terbesar. Berarti ya, nilai A ini kan yang pertama nih. Yang D ini yang terakhir. Berarti ini nilai yang terkecil dan terbesar. Hasil kalinya berapa teman-teman? Nah, itu kan kita belum tahu nih nilai A dan D-nya. Gimana caranya? Jangan langsung diisi, pusing ya teman-teman. Ini bisa dikerjakan. Di sini kan di soal keterangannya bilangan asli yang tidak lebih dari 10. Berarti kita cari saja. Kita misalkan nilai yang tidak lebih dari 10 berarti berapa teman-teman? Nih, 10 ditambah 4 ya, sama dengan 14. Kita cari nilai yang terbesar dan terkecil yang bila dijumlahkan hasilnya 14. 10 dengan 4 ya. 14. 9 dengan 5, 14. 8 dengan 6, 14. 7 dengan 7, 14. Nah, jadi nilai yang kurang dari 10 itu kemungkinan ini nilainya teman-teman. Yang hasilnya 14. Berarti nilai A dan D kemungkinan ini ya teman-teman. A itu kemungkinan 4, 5, 6, dan 7. Dan D itu kemungkinan 10, 9, 8, dan 7. Gimana cara membuktikannya? Bahwa P ini lebih kecil apa lebih besar? Dengan cara kita kalikan saja. Kan ini kan hasil kali bilangan terkecil ya. Kita kalikan. 4 dikali 10 sama dengan 40. 5 dikali 9, 45. 6 dikali 8, 48. 7 dikali 7, 49. Berarti hasil perkalian nilai akhir dan nilai yang awal ataupun nilai yang terkecil dengan nilai yang terbesar itu sama dengan 49 yang paling besar. Kira-kira dari semua perkalian ini ada nggak yang lebih 50? Tidak ada ya teman-teman. Berarti kita simpulkan nilai P ini lebih kecil daripada nilai Q ya teman-teman. Atau nilai Q lebih besar daripada nilai P. Berarti jawabannya B, ya. Nilai Q lebih besar daripada nilai P ya. Ini jawabannya B ya teman-teman, bukan A ya.
tapi B, jawabannya B. Oke, sudah jelas ya teman-teman dari penjelasan saya. Saya mohon maaf jika dari penjelasan saya ada kata-kata yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang jelas. Dan saya mohon maaf sekali lagi, suara saya agak berdengung karena masih pilek ya teman-teman. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.